Ladom tempat hotel pegang MTQ payah undang, payah bayar orang untuk nonton MTQ. Begitu sudah tidak menariknya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Padahal Allah berfirman, Al-Quran itu benar-benar menjadi pedoman bagi manusia. Namun kenapa ini tidak menjadi pedoman? Karena kita belum Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena mendadak, tidak ada gure Tengku Seni Luqman, mungkin beliau berhalangan, maka pupu yang betulan bak masjid drawad, jadi hana mentetet ataka biasa, mungkin menyebab masjid lain agak mentetet bacut. Nyol lekai maah kadang-kadang bak ada pegah haban tu, tak pegah A berakhir dengan E. Artinya mudah-mudahan yang kita sampaikan ini menjadi ibrah bagi saya sendiri dan pelajaran pengulangan bagi kita bersama untuk terus mempersiapkan diri menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu yaumil akhirah, yaumil akhir. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang mungkin senantiasa sering kita baca dan bahkan menjadi awal daripada orang-orang yang belajar Al-Quran. Jika tanya orang yang murno Al-Quran ataupun caleg atau kepala dinas, karena di Aceh syarat untuk jud atau lulus daripada sebuah tes aparatur pemerintah, salah satunya adalah bisa membaca Al-Quran. Maka rata-rata urung pun murno Al-Quran selain juz amma, ya juz amma itu juz 30. Tetapi kalau Al-Quran yang digunakan yang disebut dengan juz amma itu disebut dengan metode Baghdadiyah. Jadi wadah kedanya ubu-ubu zaman alif, ba, ta, sa sampai dengan ya, itu adalah metode daripada Baghdadiyah yang ditulis di dalam juz amma. Kenapa disebut juz amma? Karena di situ ada juz 30 dari amma yatasaalun sampai dengan dari amma yatasaalun sampai dengan surat An-Nas, yaitu surat Al-Baqarah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده. Tidak ada satu tafsir pun yang mentafsirkan makna daripada kalimat alif lam mim. Semua menuliskan Allahu a'lamu bimuradih. Namun kalau ada memang yang menafsirkan alif itu memaknakan ini, lam itu memaknakan ini, mungkin ini bukan daripada athar, bukan daripada riwayat daripada sahabat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap mufassirin, ulama-ulama tafsir menerjemahkan alif lam mim ini Allahu a'lamu bimuradih. Ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran, di mana pada saat diturunkan Al-Quran, orang-orang kafir jahiliyah mereka adalah ahli bahasa, cuma pegang kekun jahiliyah. Jahiliyah akhlak, akai jahiliyah. Maka selama akai mentang jahiliyah, jahiliyah itu tetap ada meskipun sampai akhir zaman. Kenapa? Jahiliyah akidahnya, jahiliyah sifatnya, akhlaknya yang jahiliyah. Akan tetapi dari sisi ilmu bahasa, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Dari sisi ilmu pengetahuan, mereka ahli astronomi. Dari sisi ilmu pertanian, mereka ahli pertanian. Coba lihat,
Bahkan mereka ahli dagang. Bahkan Mekah itu menjadi pusat perdagangan. Kalau bukan pusat perdagangan, ataupun kalau Mekah jadi pusat perdagangan, sudah tentu mereka adalah ahli-ahli yang berdagang. Bahkan Al-Quran mengakui li'ila fi Quraisy, ada kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-saif, yaitu perjalanan mereka di dalam berdagang pada musim dingin, asyita was-saif, dan musim panas. Ya, mereka berdagang pada musim dingin, kalau tidak salah saya ke Yaman. Pada musim panas mereka berdagang ke Syam. Maka ini luar biasa di dalam perdagangan. Mereka orang cerdas. Akan tetapi begitu turun Al-Quran, sehingga mereka ingin mengatakan, wa inna hadza sihrun mubin, inna hadza la sahirun mubin. Ini benar-benar sihir yang nyata. Kenapa? Tersihir jiwa mereka ketika mendengar Al-Quran. Tidak ada di dalam syair mereka huruf muqata'ah, huruf yang dibaca bunyi hurufnya, bukan harakat hurufnya. Alif, ketika kita baca alif bukan a, maka ubaina hayu orang ya watai gedari Al-Quran yang mungkin cerita murna tu bahasa Muksalmina yang sebagai imam muda dan qari. Ketika gedari a'udzubillah, orang yang pegah carang baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillah, dengan luar biasa irama bayati atau jawabul jawab, menang gedari alama ke alif lam mim, alama. Maka ini menandakan orang tersebut tidak bisa baca Al-Quran. Ini huruf muqata'ah. Tidak ada satupun ulama yang bisa menafsirkan makna huruf ini. Akan tetapi disebutkan oleh para ulama di dalam beberapa kitab tafsir, mukjizatnya adalah setelah kalimat alif lam mim atau huruf muqata'ah, alif lam mim, alif lam mim sad, alif lam ra, ain sin qaf, kaf ha ya ain sad, dan seluruhnya, setelah penyebutan huruf-huruf tersebut, setelahnya itu adalah penyebutan tentang mukjizat Al-Quran. Alif lam mim, dzalikal kitab. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzalal kitab. Alif lam ra, kitabun unzila ilaika. Alif lam mim sad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrik. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Yasin wal Qur'anul hakim. Mayoritasnya adalah penyebutan setelah alif lam mim tersebut adalah mukjizat Al-Quran. Penyebutan kitab yang dimaksudkan Al-Quran, dan penyebutan Al-Quran itu sendiri dengan lafaz Al-Quran. Inilah mukjizat daripada, bahkan satu huruf di dalam Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Bahkan ulama usul mengatakan ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Setiap penambahan huruf pada Al-Quran, satu huruf saja bertambah, maka bertambahlah makna, berubahlah makna. Maka hanjut lagi tanya, ya PD tu menyahana tamurno tajwid, kemudian terbaca Al-Quran, roh mutama huruf kalain makna. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah alif lam mim pada surat Al-Baqarah, Allah berfirman, dzalikal kitabu la raib. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan. Di sini ada dua tempat wakaf. Tempat wakaf yang pertama la raib. Tempat wakaf yang kedua la raiba fih. Ini harus wakaf. Maka pilih salah satu daripada dua. Namun jadi pertanyaan, ulama tafsir mengatakan ketika tapiyuh le katanya zalikal kitabu la raib, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun
fihi hudal lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada yang waqaf pada zalikal kitabu la raiba fih, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini ada dua tempat wakaf dan bisa memaknai Al-Quran. Kita lihat maknanya bukan jauh berbeda, tetapi saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Itulah kitab Al-Quran. Ketika Al-Quran tersebut menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa, maka coba kita lihat hari ini banyak orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah gaya hidup. Al-Quran adalah pedoman hidup. Setiap ada perhelatan MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, orang-orang berlomba-lomba bukan untuk mengimplementasikan Al-Quran, tetapi berlomba-lomba untuk mendapatkan piala. Burung sedang bertasbih, ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan piala, mendapatkan juara. Namun tidak semua, ada orang-orang yang ingin mengikuti musabaqah untuk mendapatkan juara. Sehingga banyak tema mungkin membumikan Al-Quran. Lu MTQ urang lagi sat bakal lebih parah. Ladom tempat hotel kepegangan MTQ payah undang, payah bayar orang untuk nonton MTQ. Begitu sudah tidak menariknya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Padahal Allah berfirman, Al-Quran itu benar-benar menjadi pedoman bagi manusia. Namun kenapa ini tidak menjadi pedoman? Karena kita belum bertakwa. Kepada siapa Al-Quran menjadi pedoman? Kepada orang yang bertakwa. Takwa itu bagaimana diraih? Lihat setelahnya. Setelahnya Allah menyebutkan siapa mereka yang muttaqin, yang dijadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka, pedoman hidup mereka, yaitu alladzina yu'minuna. Mereka adalah orang-orang yang beriman bil ghaib, kepada yang ghaib. Apa itu yang ghaib? Azab kubur ghaib. Hana le kita nyo natom pernah datang kubur kemudian tak terbit baru datang iman. Mungkar dan nangkir datang kepada kita, pertanyaannya adalah ghaib. Kebangkitan hari kiamat adalah ghaib. Arti ghaib handu takalan. Hadir wata dah yang min baik pula. Muhammad hadir berarti na du takalan. Muhammad ghaib kelengan berarti hana. Maka ketika kita beriman kepada yang ghaib, kepada sesuatu yang dengan sam'iyat, dengan pendengaran kita, dengan kita dengar daripada Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis, dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab mereka, maka pada saat itu kita beriman dengan hakikat keimanan 100%, tidak kurang sedikit pun. Kita beriman kepada yang ghaib. Kita percaya kepada malaikat Allah dengan tugas-tugasnya. Kita percaya kepada kitab-kitab Allah yang sebelumnya diturunkan. Kita percaya beriman kepada hari akhir, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita percaya kepada yang ghaib.